Halo, selamat pagi Mas Fahmi. Halo, pagi Pak. Ya, ada waktu sebentar? Oh, ada Pak? Ya, ini saya mau ngobrol santai tentang performa unit kita akhir-akhir ini. Bisa ke ruangan sebentar ya? Baik, saya ke ruangan sebentar ya Pak. Baik, Baik, saya tunggu Mas Fahmi. baik Pak, saya menuju Pak. Ya. Misi Pak. Ya, silakan masuk. Silakan duduk Mas Fahmi. Baik Pak. Duduk aja. Ya, gimana kabarnya Mas Fahmi? Alhamdulillah sehat Pak. Oh ya. Siap. Ini ngomong-ngomong saya mau ngobrol santai tentang performa unit kita akhir-akhir ini Mas Fahmi. Oh iya Pak, betul Pak. Kami juga sekalian nanti ada membicarakan kendala kami di lapangan Pak. Nanti juga kita mungkin bisa lebih banyak bercerita Pak di sini. Baik, baik. Baik, jadi gini Mas Fahmi, setelah saya lihat baik dari laporan bulanan maupun laporan mingguan, nah produksi unit kita untuk beberapa hari terakhir ini sepertinya belum mencapai target ya. Makanya saya panggil Mas Fahmi ke sini, saya ingin dengar langsung apa sih kondisi sebenarnya di lapangan gitu. Iya Pak, baik Pak. Kami juga menyadari Pak bahwa kita ada penurunan produksi sehingga output kita sepertinya tidak mencapai target Pak. Ya. Nah, kalau dari sisi operasi, target kita ini kan sekitar 95% dari kapasitas unit. Tapi beberapa hari ini, nah rata-rata masih di kisaran 80 sampai 85%. Nah, menurut Mas Fahmi nih, apa nih yang kira-kira berpengaruh terhadap target kita ini? Baik Pak, setelah kami juga berdiskusi di lapangan menganalisis bahwa alat penunjang boiler ada yang mengalami trip Pak atau juga ada yang down, sehingga kami mau tidak mau harus menurunkan kapasitas produksi kami, karena kalau tidak diturunkan itu bisa mengakibatkan parameter-parameter yang lain tidak menjadi aman Pak, gitu Pak. Oh begitu. Jadi menurunkan beban dari kapasitas itu lebih ke faktor menjaga stabilitas agar parameter unit tetap aman ya. Betul Pak, kami mengoperasikannya sesuai batasan aman. Jadi kalau misalnya terlalu berlebihan, khawatir malah parameter-parameter lain menyimpang sehingga pengoperasian malah jadi tidak aman Pak. Seperti itu Pak. Ya ya ya. Nah, selain peralatan boiler atau peralatan-peralatan penunjang boiler nih, dari sisi operasi, kira-kira ada faktor lain gak nih yang menyebabkan performa kita akhir-akhir ini turun? Nah, iya Pak, betul Pak. Ada faktor lain juga Pak. Contohnya banyak operator baru yang perlu pengalaman baru. Jadi ketika ada gangguan, penanganannya itu masih lambat Pak. Jadi saya juga ini mau sekalian sharing sama Bapak buat masukannya juga Pak. Wajar sih ya, operator baru masih belum bisa adaptasi ya. Nah, biasanya nih sebagai leader, bagaimana Mas Fahmi menyikapinya? Nah, biasanya saya tuh biasanya memberikan instruksi langsung Pak atau mengarahkan langsung. Tetapi juga kadang-kadang operator senior yang lainnya juga membantu. Akan tetapi Pak, memang sih belum ada juga jadwal khusus buat pendampingan kepada operator baru itu Pak. Ya ya ya. Nah, menurut Mas Fahmi nih, kalau kondisi-kondisi ini kita biarkan terus-menerus, kira-kira apa nih dampaknya ke operasi atau performa unit kita? Ya itu Pak, menurut saya pasti nanti akan pengopsian unit itu jadi kurang optimal Pak, dan juga operator baru itu sepertinya untuk adaptasinya pasti akan lebih lama lagi Pak. Nah, bener itu. Jadi, menurut Mas Fahmi, kira-kira langkah apa nih yang bisa dilakukan agar performa unit kita kembali optimal dan produksi kita bisa kembali mencapai target? Baik Pak, sepertinya menurut saya kan kita ada dua ya Pak, secara teknis maupun secara SDM. Kalau secara teknis sepertinya kita harus lebih intens lagi Pak untuk komunikasi dengan tim maintenance atau pemeliharaan, terutama untuk alat penunjang boiler. Mungkin juga diperlukan adanya inovasi Pak supaya untuk kejadian-kejadian yang sama tidak terulang. Lalu untuk keduanya dari kalau sisi dari SDM-nya Pak, mungkin operator yang baru itu harus benar-benar didampingin khusus, kita kasih waktu biar nanti didampingi oleh operator senior agar operator junior ini bisa lebih cepat lagi dalam menangani troubleshooting Pak.
Ide bagus tuh. Kira-kira ada lagi nggak? Oh, mungkin ini kali Pak ya, usulan saya mungkin juga nanti di awal shift kita melakukan briefing sehingga kita tahu kondisi unit sebelumnya, sampai kita juga nanti bisa mengetahui juga Pak, selain kita kondisi target unit seperti apa, juga kita akan sampaikan juga target-target sehingga tidak ada miss yang terlalu lebar Pak antara target dengan realisasinya Pak. Seperti itu sih Pak. Sip, ide bagus tuh. Saya setuju. Memang kadang hal-hal sederhana seperti komunikasi shift itu juga sangat membantu. Nah, setelah sesi coaching ini, kira-kira dari beberapa ide tadi, langkah konkret apa nih yang bisa Mas Fahmi segera untuk dijalankan? Baik Pak, mungkin dalam minggu ini saya akan coba melakukan briefing rutin nih Pak ya setiap hari bersama tim, dan juga saya akan menunjuk operator senior untuk mendampingi operator junior, lalu dibuatkan jadwal dan saya akan laporkan hasil perkembangannya dan akan evaluasinya ke Bapak, nanti akan saya kirimkan. Itu Pak, kalau untuk alat penunjang boiler yang bermasalah itu mungkin saya akan bisa melaporkan setiap hari performa boiler tersebut, lalu juga untuk pembahasan oleh maintenance dan juga engineering sehingga bisa ada perbaikan ke depannya. Seperti itu sih Pak. Oke, bagus. Kira-kira berapa lama kita bisa lihat performa unit kita kembali seperti semula? Sepertinya Pak, kalau kita dan tim juga konsisten melakukan itu, mungkin bisa waktu 2 sampai 3 minggu kita bisa berhasil untuk mempertahankan performa yang bagus, dan juga mungkin outputnya produksinya bisa kembali atau mendekatilah 95% dari target kita sebelumnya Pak. Baik, saya apresiasi inisiatif Mas Fahmi. Silahkan dijalankan. Kalau ada kendala-kendala lain dari sisi operasi atau koordinasi dengan maintenance, dengan engineering, jangan ragu, langsung sampaikan saja ke saya ya. Baik Pak, siap. Terima kasih atas masukannya, bimbingannya, dan arahannya. Semoga kami bisa jadi lebih baik lagi Pak ke depannya. Baik Mas Fahmi, nanti mungkin 2 minggu lagi kita bertemu lagi di sini. Kita lakukan evaluasi bersama untuk lihat perkembangan hasilnya. Baik Pak, siap. Ya, terima kasih Mas Fahmi ya atas keterbukaannya. Saya yakin dengan pengalaman Mas Fahmi dan juga pengalaman teman-teman yang lain di tim operasi tentunya, saya yakin nanti performa unit kita akan kembali ke optimal. Baik Pak, kami dari tim operasi akan siap selalu mendukung dan akan memberikan performa yang terbaik untuk perusahaan Pak. Terima kasih Mas Fahmi, silakan lanjut bekerja ya. Terima kasih Pak, izin pamit dulu Pak. Salam sama teman-teman ya. Baik Pak, siap. Kayaknya harus diobrolin nih. Ya, halo Pak. Halo, Kang Asep, bisa ke ruangan saya sebentar? Oh, ya Pak, baik Pak, siap Pak. Ini kebetulan saya juga lagi siap-siap nih mau pulang. Iya, ini ada yang ingin saya bicarakan. Oh ya, baik Pak. Baik, ditunggu ya. Siap, saya ke ruangan. Oke, terima kasih. Selamat siang Pak. Oke, silakan duduk. Oh ya, baik. Ya Pak. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah, baik sih Pak. Alhamdulillah. Gimana nih Pak? Ada apa Pak? Jadi gini, saya tuh pengen nanya kondisi kamu. Kayaknya akhir-akhir ini kok kamu jadi lebih pendiam gitu loh, saya perhatiin gitu loh. Biasanya kamu tuh aktif, kerjanya juga proaktif, sering nanya ke saya untuk progres kerjaan. Eh, tapi minggu-minggu ini kamu kayak kurang aktif, lebih pendiam. Ada apa gitu sebenarnya? Iya nih Pak. Kayaknya lagi banyak pikiran juga nih Pak nih. Oh gitu, pikiran apa sih? Ya, So, banyak sih Pak. banyak. Ada pekerjaan di rumah mungkin Mm-mm, ya. mm-mm. Soalnya
Saya dengar-dengar juga dari tim leader kamu bilang ke saya, katanya kamu ada keinginan untuk resign seperti itu. Apa benar? Ya, iya sih Pak, saya sempat kepikiran juga mau resign sebetulnya. Oh gitu. Kalau saya boleh tahu, emang kenapa kok bisa punya pikiran seperti itu? Ya, sejujurnya saya ngerasa udah agak jenuh sih Pak. Sudah beberapa tahun saya kerja di operator, rasanya pekerjaan saya gitu-gitu aja Pak. Kayaknya monoton Pak. Walah, emang di posisi kamu saat ini di operator sudah berapa lama? Kalau dihitung sih sudah hampir 5 tahun Pak. Cukup lama juga ya ternyata ya. Emang apa sih yang paling bikin kamu merasa jenuh dengan posisi kamu saat ini gitu? Yang bikin jenuh tuh rutinitasnya sih Pak. Setiap hari tuh hampir sama. Paling cuman mantau monitor, cek-cek parameter, respon perubahan beban, ya gitu-gitu aja. Kadang nggak ada hal-hal baru gitu yang bisa dilakuin gitu Pak. Oh gitu. Eh, Memang ada perasaan yang berbeda nggak ketika kamu pertama kali bekerja di sini? Waktu awal-awal masuk sih saya, antusias banget Pak. Saya semangat banget bekerja. Banyak banget hal-hal yang bisa dipelajarin. Nah, tapi lama-kelamaan setelah terbiasa, ya kayaknya jalan di tempat aja gitu Pak. Nggak ada lagi hal-hal yang bisa dilakuin gitu. Oh, saya ngerti. Memang sih kalau kita terlalu lama di posisi yang sama, lama-lama akan muncul rasa jenuh. Lalu selain tadi, ada nggak faktor lain yang bisa membuat kamu berpikir untuk resign? Ya sebenarnya nggak ada lagi sih Pak. Karena ya sama teman-teman juga nggak ada masalah apa-apa. Tempat kerja juga aman-aman aja. Lingkungan kerja juga ya nggak ada masalah Pak. Berarti lebih ke arah ke motivasi pribadi ya? Iya Pak, saya ngerasa kurang berkembang aja gitu. Oh gitu. Menurut kamu sendiri, perkembangan apa sih yang kamu harapin nih dari pekerjaan ini? Ya mungkin saya pengen punya tantangan yang baru Pak. Mungkin belajar lebih dalam tentang teknis atau juga mungkin punya tanggung jawab yang lebih besar Pak. Itu keinginan yang wajar sih menurut saya juga. Kalau dilihat dari pengalaman kamu yang sudah bekerja 5 tahun ini, sepertinya kamu tuh sudah itu ya, sudah jago lah dalam untuk menguruskan unit. Nah, kamu sendiri merasa sudah apa aja sih yang kamu dapatkan selama pekerjaan ini? Yang dipelajari ya lumayan banyak juga sih Pak. Mulai dari memahami sistem pembangkit, membaca parameter-parameter operasi, bahkan untuk troubleshooting itu saya mungkin udah terbiasa Pak. Betul, itu pengalaman yang nggak sedikit loh. Banyak orang yang masih butuh waktu cukup lama untuk memahami pengoperasian unit. Kadang kalau kita mikirin tentang rutinitas, ya pasti kita akan berikan seperti itu. Jadi kita akan lupa bahwa kita juga sudah memiliki pengalaman dan juga pengetahuan yang banyak. Iya sih Pak, kalau dipikir-pikir. Nah, sebelum kamu memutuskan resign, saya ingin coba mencari beberapa alternatif lain buat kamu. Eh, jadi selama ini kamu sudah pernah mendapatkan tantangan baru belum dalam pekerjaan? Hmm, Maksudnya seperti apa Pak? Misalnya nih, kamu bisa lebih terlibat dalam analisa gangguan pembangkit, atau juga bisa lebih aktif juga, misalkan diskusi teknis terkait kinerja unit gitu. Boleh juga sih Pak, karena memang selama ini juga saya hanya lebih fokus pada pekerjaan rutinitas sehari-hari aja sih Pak. Nah, kalau kamu mulai aktif dalam diskusi teknis, biasanya kamu suka menemukan tuh banyak hal-hal yang baru gitu. Iya, sebelumnya sih saya belum kepikiran sampai sana sih Pak. Selain itu, perusahaan juga sering loh ngadain pelatihan teknis dan juga sertifikasi. Jadi di sana kamu bisa lebih berkembang lagi. Oh ya, pernah dengar juga sih Pak tentang itu, tapi saya belum pernah coba ikut ya. Nah, kalau kamu mau, nanti saya libatkan kamu untuk melakukan pelatihan tadi dan juga sertifikasi. Gimana? Oh iya Pak, baik Pak, siap Pak. Nah, kalau dilihat situasi kamu sekarang ini, sebenarnya eh, resign itu apakah karena kamu benar-benar jenuh
atau memang ada ingin pengembangan karir yang lainnya? Ya sebenarnya lebih karena jenuh aja sih Pak. Sebetulnya belum kepikiran juga untuk berkembang atau berkarir di tempat lain juga sih Pak. Nah, berarti kamu masih tertarik ya sama bidang ini? Iya Pak, saya memang seneng banget untuk di bidang teknis kayak gini Pak. Kalau begitu, keputusan untuk resign itu belum perlu ya kamu ambil sekarang. Iya Pak, mungkin saya juga terlalu cepat sih untuk berpikir ke arah sana Pak. Oke, kalau begitu sebelum kamu mengambil keputusan yang besar, kita bisa ambil beberapa langkah terlebih dahulu ya. Hmm, langkah apa aja ya Pak? Yang pertama, kamu tuh bisa nanti ikut pelatihan teknis operator lanjutan yang mungkin insya Allah diadakan beberapa bulan ke depan deh. Ah, itu menarik sih Pak. Yang kedua, saat ada analisa evaluasi kinerja operasi maupun gangguan teknis, kamu saya harapkan bisa ikut aktif ya. Baik Pak, siap. Kedepannya saya akan coba lebih aktif lagi Pak. Lalu yang ketiga, ketika kamu punya ide atau usulan untuk improvement di unit, kamu jangan pernah ragu ya untuk menyampaikan ke saya. Atau bisa jadi nanti kamu bisa ikutin juga untuk lomba di karya inovasi yang biasanya di perusahaan kita itu setiap 1 semester sekali ya. Nah, itu juga bisa jadi tantangan baru tuh Pak. Ada sih beberapa ide ya di kepala ya Pak. Cuman belum sempat aja sih Pak untuk diajukan ke inovasi gitu. Ya mungkin kedepannya saya akan cobalah Pak. Saya senang kita membicarakan ini secara terbuka. Kadang tuh memang ketika kita merasa jenuh, kita harus punya sudut pandang yang berbeda dan juga harus baru gitu. Jadi kita lebih segar. Iya sih Pak. Setelah ngobrol ini juga saya jadi lebih tenang lah Pak. Ya. Untuk saat ini, baiknya kamu tidak usah buru-buru ngambil keputusan. Lebih baik kamu coba dulu hal-hal baru yang dari pekerjaan ini. Baik Pak, baik Pak. Mungkin ke depan juga saya akan coba hal-hal baru Pak ya. Saya mungkin coba lebih aktif lagi dan saya akan coba manfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada ya Pak. Bagus, saya percaya potensi kamu pasti bisa lebih baik dari hari ini. Nah, baik Pak. Terima kasih Pak udah mau mendengarkan curhatan-curhatan saya. Juga terima kasih Pak masukannya, saran-sarannya. Bagus Pak. Insya Allah saya akan lakukan sebaik-baiknya Pak. Sama-sama, nanti kalau kamu punya keluhan atau permasalahan yang ingin diceritakan sama saya, lakukan aja ya, nggak usah malu ya. Saya dengan akan menerimanya dengan senang hati. Baik Pak, Baik. terima kasih Pak. Oke, terima kasih juga. Silakan kembali ke aktivitas kamu lagi ya. Baik Pak, siap Pak. Terima kasih. Izin Pak. Ya, mari tetap semangat ya.